Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat, salam sejahtera, selamat siang. Saya Pendeta Henry Victor Sihasale. Pada kesempatan ini, kembali bersama kita berjumpa di media digital dalam program Hikayat Syafaat Jumat. Program digital yang dipersembahkan oleh GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan salah satu hikayat yang dapat melengkapi perenungan kita akan firman Tuhan. Sebagaimana yang sudah biasa, yang terus kita lakukan dalam setiap hari yang kita jalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Engkau beri. Dan kiranya Tuhan pimpin kami dalam kehidupan ini untuk senantiasa merenungkan firman. Hikayat yang boleh ada melengkapi kami Tuhan, dan dengan kuasa Roh Kudus menolong kami untuk semakin memperdalam renungan kami terhadap firman Tuhan yang memperkaya kehidupan kami sebagai anak Tuhan yang setia. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga dalam pantaran Roh-Nya Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita. Hikayatnya tentang seorang dokter pada abad ke-19 di Taiwan. Terjadi di negara Taiwan. Namanya Dr. Lin Ting Tung. Ia bekerja di sebuah rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Ketika itu tingkat kesehatan masyarakat di Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan pun masih sederhana. Pada suatu hari, seorang anak datang ke rumah sakit itu dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam di rumah akibat malaria. Anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit melalui jalan setapak, melewati hutan dan sawah. Ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit berdiri dari bangkunya, lalu ia maju dan meraih botol obat yang telah disiapkan. Dan ia pun bergegas pulang. Sore harinya pada pukul 5, ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung, lalu berbisik kepada Dr. Lin. Dr. Lin, botol obat untuk pasien malaria kok masih ada di sini ya? Tapi ada satu botol lain yang hilang, dokter. Isinya botol itu adalah disinfektan. Dr. Lin terkejut, bukan main. Diperiksanya botol yang tertinggal. Dan benar, botol yang tertinggal itu isinya obat malaria. Jadi, anak tadi yang ibunya sakit itu, dia membawa botol yang salah, membawa obat yang salah. Dan memang botol-botol di kamar obat itu bentuknya sama dan warnanya sama. Lagi pula, obat malaria maupun diinfektan sama-sama cairan.
Dokter Lin pun pucat wajahnya. Celaka kita. Ibu anak itu bisa mati. Disinfektan itu kan obat keras pembunuh kuman untuk operasi. Kalau sampai diminum, bisa terbakar usus orang itu dan tentu akan mati. Segera Dokter Lin bersama para perawat melaporkan peristiwa ini kepada Dokter Maxwell. Dan Dokter Maxwell terkejut. Sekarang sudah pukul 5 lewat. Sudah jam 5 lewat. Anak itu pergi dari sini jam 3 tadi. Jadi tentu anak itu sudah hampir tiba. Jadi tidak mungkin kita mengejarnya. Dan kita tidak tahu juga jalan ke desa itu. Ini di luar kemampuan kita. Demikian Dr. Maxwell berkata. Dr. Maxwell termenung. Lalu ia berkata, mulai hari ini, semua obat keras tidak boleh diletakkan di meja. Sekarang panggil semua pekerja. Kita kumpul. Ayo kita berdoa. Begitulah. Semua orang yang bekerja di rumah sakit itu berkumpul dan berdoa. Dr. Maxwell yang memimpin. Tuhan, kami membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia. Cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu. Malam harinya, Dr. Lin berdinas. Ia terus gelisah, merasa bersalah dan takut. Ia harus bertanggung jawab atas kematian ibu tersebut. Dr. Lin tidak bisa tidur sampai menjelang matahari terbit keesokan harinya. Terdengar ketukan pintu. Dan Dr. Lin pun membukanya. Dilihatlah anak yang kemarin yang membawa botol yang salah. Muka anak itu pucat, ketakutan. Dr. Lin juga takut dan pucat. Dan kedua orang itu saling memandang dengan gugup. Kemudian anak itu berkata, maaf dokter, maaf. Kemarin saya membawa botol itu sambil berlari. Dan saya tersandung. Jatuh. Botol itu pun lepas dari tangan saya. Pecah. Dan isinya tumpah. Dr. Lin terpaku. Terhenyak. Mendengar perkataan anak itu. Lalu dengan gugup, Dr. Lin bertanya, kapan jatuhnya, nak? Maaf, dokter. Saya baru datang sekarang. Jatuhnya kemarin sore menjelang gelap. Dr. Lin langsung ingat. Menjelang gelap itu adalah saat ketika Dr. Maxwell memimpin doa bersama dengan para karyawan pekerja di rumah sakit. Akhirnya jiwa ibu anak itu tertolong. Botol yang salah tidak sampai terminum karena botol itu pecah di tengah jalan. Mari saudara-saudara, hikayat ini menolong kita dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang si anak, ia pulang membawa botol itu sambil berlari. Ia ingin cepat-cepat memberikan obat itu kepada ibunya. Ia ingin menunjukkan bakti dia sebagai anak kepada ibunya yang sedang sakit.
Dan dia sangat berharap ibunya cepat sembuh. Anak ini tidak tahu bahwa botol yang sedang dipegangnya berisi racun. Ia tidak bisa membaca tulisan di botol itu. Ia buta huruf. Anak ini berlari terus jalan dari desa ke rumah sakit di kota yang sangat jauh. Perginya 2 jam, pulangnya 2 jam. Lalu ia tiba-tiba jatuh, ia terluka, dan yang paling celaka, botolnya jatuh dan pecah. Semuanya tumpah di tanah. Bayangkan bagaimana perasaan anak itu. Ia kecewa, sedih, dan dia takut. Dia pasti berpikir bagaimana kalau ibunya semakin parah. Dia juga berpikir bagaimana kalau dokter itu marah. Anak itu sangat terpukul oleh kejatuhannya. Dan ia tidak tahu bahwa justru kejatuhan itu menolong nyawa ibunya. Inilah yang membuat kita mengatakan, meyakini bahwa senantiasalah tergenapi apa yang dikatakan Tuhan dalam surat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tidak ada kebetulan, tidak ada sesuatu yang bersifat tak terduga dan kebetulan atau kebetulan. Di dalam iman percaya kita menerima firman bahwa Tuhan Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Demikianlah hikayat kita, dan mari kita masuk ke syafaat. Tuhan, terima kasih telah menolong kami dengan memberikan hikayat yang dalam kuasa Roh Kudus-Mu, naungan Roh-Mu yang kudus. Dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, hikayat ini melengkapi perenungan kami akan firman-Mu. Dalam kami merenungi setiap peristiwa kehidupan, suka atau duka, senang atau sedih, sehat maupun sakit, kuat atau dikala lemah, sukses atau dikala gagal. Semuanya ini Tuhan. Peristiwa yang boleh kami jalani dan hadapi. Yakin percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dan kami mau berserah kepada Tuhan. Dan tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Siapkanlah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami mau serahkan keluarga kami dan kehidupan kami penuh dan utuh kepada kuasa Tuhan. Juga gereja-Mu di mana kami bersekutu. Juga bagi orang-orang yang sakit, yang berduka. Tuhan, tolong sembuhkan, pulihkan, hibur, agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan semangat dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan tolong kami dalam menghadapi pandemi ini, berikan hikmat bagi kami Tuhan. Disiplin dalam berperilaku yang positif, efektif dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Berkati para tenaga kesehatan, berkati sistem pelayanan kesehatan, berkati pihak-pihak yang berotoritas. Tuhan berikan hikmat dalam melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dan yang wajib dalam rangka mengendalikan pandemi ini Tuhan. Dalam rangka meminimalisasi krisis kesehatan ataupun krisis-krisis kehidupan yang lain yang dapat merembet daripada pandemi ini. Tuhan tolong berkati agar kami dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Kami memohon pertolongan Tuhan di dalam kami bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat teman,
dalam setiap lingkungan sosial di mana kami ada, bersama dengan masyarakat. Kami ya Tuhan diberkati dan menjadi saluran berkat dengan penuh kerelaan dan sukacita. Digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami berada dan beraktivitas. Inilah syafaat kami. Kami naikkan kepada Allah Bapa di sorga dengan perantaraan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program Hikayat Syafaat Jumat dari Pamekasan dan Langri Kalianget bersama saya Pendeta Henry Victory Sihasale. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.